Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua, Buletin Kafah, buletin yang hadir rutin tiap Jumat, dan yang sekarang adalah edisi yang ke-148, 11 Dzulqa'dah 1441 Hijriah bertepatan 3 Juli 2020. Insya Allah akan membahas tema tentang anti khilafah dulu dan kini. Bismillahirrahmanirrahim. Di tanah air, khilafah terus diperbincangkan. Padahal pengusung utamanya, Hizbut Tahrir Indonesia, telah dipersekusi dan dikriminalisasi. Sepertinya dalam jangka panjang, isu khilafah juga Hizbut Tahrir masih tetap akan dimainkan. Setidaknya untuk terus digoreng, dijadikan kambing hitam, atau sekedar untuk mengalih perhatian dari ragam persoalan yang gagal diatasi oleh rezim saat ini. Khilafah bahkan selalu dituding sebagai ancaman. Padahal jelas, ancaman itu datang dari bahaya laten komunisme, juga dari bahaya nyata kapitalisme liberal yang sejatinya menjadi sumber utama krisis di negeri ini. Sikap anti khilafah bukanlah barang baru. Sudah lama disuarakan oleh kaum penjajah. Dulu, pada masa penjajahan atas Nusantara, Belanda menentang setidaknya 3 ajaran Islam, haji, jihad, dan khilafah. Ketiganya saling berkaitan, dituding sebagai pemicu pemberontakan kaum pribumi terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Banyak warga pribumi yang pulang berhaji dari Mekah, yang notabene saat itu berada di bawah perwalian khilafah Utsmani, dituduh menginspirasi perlawanan atau jihad terhadap penjajah Belanda. Bisa Anda lihat di tulisan Haji, Jihad, Kekhalifahan, Nasihat Horgronye bagi Kolonial yang dimuat di republika.co.id 13 Agustus 2019. Khilafah Utsmani memang tak main-main dalam mendukung Nusantara. Khilafah pernah mengirimkan perwakilannya ke Batavia. Konsulat Khilafah Turki menyokong gerakan-gerakan pribumi Islam. Sumatera Pos memberitahukan bahwa Khilafah Turki Utsmani mengirim misi rahasia untuk mendukung kaum muslim di Nusantara. Konsul Belanda di Konstantinopel atau Istanbul telah memperingatkan pemerintah Belanda bahwa utusan rahasia Muhammadin telah dikirim dari Turki ke Indonesia untuk memotivasi orang-orang Islam agar memberontak kepada penjajah. Deliar Nur, Bendera Islam, Jakarta, 22 Januari 1925. Karena itu wajar jika penjajah Belanda sangat anti khilafah. Sikap anti khilafah ini sekaligus mewakili ideologi kapitalisme barat yang memang anti-Islam. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh kalangan yang berhaluan komunis. Komunisme sebetulnya rival utama kapitalisme. Hanya saja keduanya sama-sama memusuhi Islam. Karena itu wajar jika kalangan komunis pun bersikap anti-Islam dan tentu anti-khilafah. Mereka takut dengan gerakan khilafah. Itulah yang juga ditunjukkan pada masa lalu oleh Lenin, pemimpin negara komunis Uni Soviet, terhadap gerakan khilafah. M. Zamzami, Lenin juga takut khilafah yang dimuat di republika.co.id 17 Agustus 2019. Karena itu pula, tidak lama setelah keruntuhan khilafah, ketika sejumlah tokoh muslim di Nusantara terlibat dalam upaya-upaya internasional untuk mengembalikan khilafah, kalangan komunis di Nusantara sangat tidak suka. Mereka lalu membahas soal penghapusan ini dengan nada sinis. Sejarawan muda Indonesia Septian Awe mengungkap adanya sebuah artikel di surat kabar Medan Muslimin yang dikelola Haji Misbah, seorang tokoh berhaluan komunis, pada 15 April 1924.
Artikel tersebut antara lain menyatakan adalah ilusi mengharapkan khalifah membawa persatuan umat Islam, membawa kebahagiaan dan kebebasan, karena hanya komunis yang akan mampu mewujudkannya. Medan Muslimin 15 April 1924. Namun demikian, menurut Septian pula, umat Islam di Nusantara tetap menginginkan khilafah tegak kembali. Mereka lalu mengadakan pertemuan Kongres Al-Islam di Garut pada Mei 1924 atau 2 bulan setelah penghapusan khilafah. Dalam pidato pembukaan kongres yang diadakan oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad ini, Kiai Haji Agus Salim menempatkan permasalahan ini dalam konteks perjuangan dunia Islam melawan pemerintah kolonial. Media Umat.News tanggal 7 Maret 2018. Dengan demikian, sikap anti-khilafah jelas bukan barang baru. Tentu wajar sikap anti-khilafah ini ditunjukkan oleh kalangan yang terpengaruh oleh ideologi kapitalisme ataupun ideologi komunisme. Yang tidak wajar adalah jika sikap anti-khilafah ini didemonstrasikan bahkan secara vulgar oleh sebagian kalangan Islam yang mengklaim anti penjajahan kapitalis dan anti komunis. Apalagi sikap anti khilafah ini sejalan dengan sikap para pemimpin barat imperialis seperti mantan Presiden Amerika George Bush, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, pemimpin Rusia Putin, dan para pemimpin barat lainnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, sebetulnya jika sedikit saja kita mau jujur pada sejarah, hubungan khilafah dan Nusantara bukan saja sangat erat. Bahkan, khilafah punya sumbangsih nyata bagi Nusantara. Kehadiran kaum muslim dari wilayah Timur Tengah atau khilafah ke Nusantara pada masa-masa awal disebutkan pertama kali oleh agamawan dan pengembara terkenal Cina Yi Xing yang pada 51 Hijriah atau 617 Masehi sampai ke Palembang. Kerajaan Sriwijaya di Palembang merupakan kerajaan Buddha yang tercatat memberikan pengakuan terhadap kebesaran khalifah. Pengakuan ini dibuktikan dengan adanya 2 pucuk surat yang dikirim oleh Raja Sriwijaya kepada khalifah pada zaman Bani Umayyah. Surat pertama dikirim pada Khalifah Muawiyah dan surat kedua dikirim pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada perkembangan selanjutnya, hubungan khilafah dan Nusantara inilah yang menjadi faktor yang mengkonversi banyak kerajaan Hindu atau Buddha menjadi kesultanan Islam di Nusantara. Salah satunya, Kesultanan Yogyakarta yang merupakan penerus Kesultanan Mataram Islam. Fakta ini diakui secara langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 pada Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 di Yogyakarta. Saat itu, ia menjelaskan hubungan yang erat Keraton Yogyakarta dengan Kekhalifahan Utsmani di Turki. Republika.co.id 12 Februari 2015. Berbagai sumber juga telah menyebutkan kegigihan sebagian sultan di Nusantara untuk mendapatkan gelar sultan dari Kekhilafahan Islam di Turki yang diwakili oleh Syarif Makkah. Hal ini menunjukkan hasrat kuat mereka agar mendapatkan legitimasi dari khilafah. Fakta ini diakui antara lain oleh sejarawan Muslim Tiar Anwar Bakhtiar. Republika.co.id 8 Mei 2015. Khilafah Turki Utsmani memiliki posisi sebagai Khadim Al-Haramain atau penjaga 2 kota suci, yakni Mekah dan Madinah. Pada posisi ini, Khilafah Utsmani mengambil langkah-langkah khusus untuk menjamin keamanan bagi perjalanan ibadah haji kaum muslim di seluruh dunia. Khilafah Utsmani misalnya mengamankan rute haji dari wilayah sebelah barat Sumatera dengan menempatkan angkatan lautnya di Samudra Hindia pada tahun 904 Hijriah, 1498 Masehi. Fakta lain, menurut Nuruddin Araniri dalam Bustan al-Salatin, penguasa Aceh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pernah mengirim utusan ke Istanbul untuk menghadap Sultan Rum atau Khalifah Turki Utsmani.
Utusan ini bernama Husain Effendi yang fasih berbahasa Arab. Pada Juni 1562 Masehi, utusan Aceh tersebut tiba di Istanbul untuk meminta bantuan militer Khilafah Utsmani guna menghadapi Portugis. Hubungan Aceh dengan Khilafah Turki Utsmani terus berlanjut, terutama untuk menjaga keamanan Aceh dari serangan Portugis. Pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, dengan demikian, eratnya hubungan Khilafah dan Nusantara merupakan fakta sejarah. Wajar jika kalangan Muslim di Nusantara menunjukkan kepedulian luar biasa saat Khilafah Utsmani diruntuhkan tahun 1924. Mereka pun terlibat dalam upaya-upaya internasional untuk mengembalikan khilafah. Eksistensi secara umat Islam Nusantara dalam memperjuangkan khilafah ini telah diamini oleh para sejarawan Indonesia maupun Barat. Di antaranya Profesor Deliar Nur, Profesor Akib Suminto, dan Martin van Bruinessen. Deliar Nur dalam disertasinya The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai 1942 menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia tak hanya berminat dalam masalah khilafah, tetapi juga merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Akib Suminto juga dalam disertasinya Politik Islam Hindia Belanda menuturkan tentang pengaruh pan-Islamisme di Indonesia dalam perjuangan khilafah saat itu. Dia menyatakan adanya kaitan erat antara paham pan-Islamisme dan jabatan khalifah karena khalifah merupakan simbol persatuan umat Islam di seluruh belahan dunia. Hal senada diungkapkan oleh seorang orientalis Belanda, Martin van Bruinessen, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Muslim of Dutch East Indies and the Caliphate Question, Studia Islamica 1995. Keterlibatan kaum muslim di Nusantara dalam perjuangan mengembalikan khilafah antara lain diwakili oleh Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan para kiai dari pesantren. Mereka membentuk Komite Khilafat pada 4 Oktober 1924 di Surabaya. Komite Khilafat ini diketuai Wondo Sudirjo, juga dikenal sebagai Wondo Amiseno, dengan wakil ketua Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi salah satu pendiri NU pada 1926. Tujuan pembentukan Komite Khilafah ini adalah untuk ikut menuntut pengembalian Khilafah Utsmaniyah. Azum Ardi Asra dalam artikel Khilafah yang diterbitkan di republika.co.id 24 Juli 2017. Alhasil, sikap anti-khilafah jelas bertentangan dengan fakta sejarah atau historis. Yang lebih naif, sikap anti-khilafah sejatinya sama dengan sikap membebek kepada penjajah yang memang anti-khilafah. Lebih dari itu, sikap anti-khilafah jelas bertentangan dengan syariah. Pasalnya, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam. Menegakkan khilafah adalah wajib berdasarkan ijma' sahabat maupun ijma' ulama, khususnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam An-Nawawi rahimahullah tegas menyatakan, wajma'u ala annahu yajibu ala al-muslimin nasbu khalifatan wujubihi bisyar'ila bil aql. Mereka atau para ulama telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah atau menegakkan khilafah. Kewajiban ini berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Dalam kitab Syarh An-Nawawi ala Sahih Muslim, jilid 12 halaman 205. Wallahu a'lam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi buletin Kafah edisi 148 yang mengangkat tema anti khilafah dulu dan kini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita pun yakin bahwa sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim bukanlah anti khilafah, tapi justru ikut mendukung bahkan memperjuangkan khilafah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi